Perkenalkan, nama saya Ketutrian Kusuma, NPM 21721041. Nama saya Putri Rahayu Lestarini, NPM 21721048. Perkenalkan, nama saya Wan Padarto, NPM 21721056. Hai guys, apa kabar? Kabar baik. Ke kalian kemarin dengar nggak sih kalau Pertamax itu naik? Iya dengar, harga Pertamax yang tadinya harganya di bawah 10.000, sekarang jadi 12.000 ke atas kan? Iya, sekarang mahal banget. Pertamax itu bisa uang jajan seminggu cuma pakai 5 hari kalau untuk beli Pertamax. Iya, apalagi untuk kayak kita ini anak kos. Iya mahal banget sekarang. Kemarin juga sempat demo nggak sih di depan gedung DPR karena kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok? Iya, kemarin tanggal 13 April mahasiswa sempat demo. Ada sekitar 8 tuntutan yang akan disampaikan. Salah satunya penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok serta menuntut pengesahan rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Mereka pun menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dan menolak wacana 3 periode Presiden Jokowi. Ya nih, mana harga minyak juga naik. Bukannya kita juga punya hak dalam konteks hak atas pangan di mana negara dibebani kewajiban untuk memenuhi sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Dan negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Iya, kita punya hak pangan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 4 yang mengamanatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak atas pangan yang layak membebankan 3 jenis atau tingkat kewajiban negara penandangan, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi. Iya benar, tetapi kita juga jangan lupa atas kewajiban kita sebagai warga negara. Jangan hanya mau haknya saja yang dipenuhi, tetapi juga kewajibannya. Benar yang dikatakan Rian, kita harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu kewajiban menjaga kerukunan, mematuhi hukum, membayar pajak, serta menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Lalu bagaimana dengan penundaan wacana 3 periode masa jabatan presiden? Wawancara tentang masa jabatan 3 periode presiden itu dibicarakan oleh Rifan. Menurutnya isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode ini difanatik oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebutkan dunia usaha menghendaki pemilu diundur hingga 2027, sehingga membuat rakyat takut di mana berdasarkan Undang-Undang 1945 dan konstitusi yang ada saat ini. Wawancara Presiden 3 periode tidak mungkin untuk terlaksanakan dan akan menabrak konstitusi seperti tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat 2 kali masa jabatannya. Setelah itu tidak
dapat dipilih kembali. Iya, bahkan Presiden Jokowi sempat menyuarakan, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan pemilu di sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada hari Selasa tanggal 5 bulan 4 2022. Ia mengatakan itu. Dan Kontras juga meminta seluruh pihak utama elit dan partai politik harus berhenti menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini. Aku baca juga dari Google, menurut Ahmad yang dihadiri Menko Maritim dari Investasi Luhut Binsar Penjahitan, kalau masa jabatan presiden benar terjadi 3 periode, akan ada dampak hilangnya fokus pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Kata dia, terbukti telah menyebabkan naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok, BBM yang langka dan naik, minyak goreng mahal, harga daging hingga gula pasir juga naik. Dampak kedua, pemerintah akan menciptakan sosial booster terbaru dari kalangan sipil pro, demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut. Protes sosial mulai dari gerakan mahasiswa hingga lembaga swadaya masyarakat (LMS), menurutnya akan memunculkan di berbagai daerah melawan propaganda itu. Dampak ketiga, pemerintah hanya akan mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik, koalisinya, dan para menteri dari kalangan profesional dengan propaganda isu Jokowi 3 periode ini. Dinilainya akan membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi. Oh, jadi akan ada dampaknya ya dari semua itu. Iya, lebih seperti itu, akan ada dampaknya. Oh, seperti itu ya. Iya, Baiklah guys, sampai bertemu pekan depan. Dadah! bye. Bye.